Ya, shalom, selamat malam, Ibu. Ya, saat ini malam ini kita akan membahas tentang pentingnya penggunaan beberapa terjemahan Alkitab dalam pelayanan Kristen. Dan saya percaya juga nanti ini akan di-share juga di YouTube ya. Jadi teman-teman yang belum bisa mengikutinya dari awal juga nanti bisa mengikuti video ini secara lengkap. Nah, saya izin share dulu bahan yang mau saya bawakan. Jadi, oke, jadi tujuan kita belajar pada malam hari ini adalah pertama adalah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya penerjemahan Alkitab yang akurat dan bagaimana prinsip-prinsip penerjemahan serta otoritas Alkitab itu dapat diterapkan dalam pelayanan. Nah, tujuannya memperkuat pemahaman teologis melalui penerjemahan Alkitab yang akurat dan meningkatkan keterampilan dalam menggunakan beberapa jenis terjemahan Alkitab. Yang ketiga adalah menegaskan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas tertinggi dalam kehidupan kehidupan orang Kristen, termasuk di dalam pelayanan. Nah, mungkin kita sudah terbiasa dengan ayat-ayat ini Bapak Ibu, ya. Jadi Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Nah, umumnya kita sebagai orang Kristen itu akan lebih mudah menghafal berkatnya daripada syaratnya. Jadi kita lebih cenderung mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita lupa dengan yang saya buat tanda merah ini jika kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal juga di dalam kita. Nah, selanjutnya juga kita selalu hafal apa saja yang diperbuatnya berhasil, tetapi kita mungkin melupakan syaratnya yang ada di atasnya, yaitu kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita juga mungkin ya eh, menyanyikan lagu firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, sebagai orang Kristen kita mungkin merupakan hal yang biasa kalau kita melakukan itu. Tetapi ketika kita ditanya dengan pertanyaan ini, sudah berapa kali kita baca Kejadian sampai Wahyu secara berurutan dan habis full tanpa lompat-lompat Bapak Ibu. Nah, inilah yang menjadi kendala kebanyakan orang Kristen ya. Pendeta, hamba Tuhan, mau siapapun itu pada umumnya yang saya jumpai ya, malas itu baca Alkitab. Nah, kalau berangkat dari pengalaman saya sebagai seorang murtadin, orang Kristen itu sebenarnya sudah terlalu enak ya. Kalau kami dulu belajar Quran itu ada 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahsin Quran. Kami belajar Iqro 1 sampai Iqro 6. Kami membaca, baru habis itu ke tahfiz. Kami mau menghafalkan, melafalkan. Terus tahwidz kami masuk ke menggali huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran. Setelah itu kami belajar hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang ma'udu. Dan semuanya itu menggunakan bahasa Arab, Bapak Ibu. Ya, jadi sangat berbeda sekali dengan kita yang orang Kristen pada umumnya. Hampir semua bahasa daerah di Indonesia ini sudah diterjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah masing-masing. Nah, kalau kita yang orang Batak sudah ada bahasa Bataknya, Batak Toba, Batak Simalungun, Karo, ya. Yang Manado ada, yang Jawa ada, yang Sunda ada, ya, macam-macam ya. Em, hampir semua bahasa-bahasa besar, suku besar yang ada di Indonesia ini sudah diterjemahkan ke Alkitab. Sudah diterjemahkan Alkitabnya ke bahasa masing-masing. Jadi sungguh enak sekali sebenarnya kalau kita lihat dalam bahasa dalam orang Kristen ya. Berbeda dengan kita yang misalnya apalagi akidah yang lama itu kita nggak akan temukan itu Alkitab Al-Quran itu pakai bahasa Batak gitu ya atau Al-Quran itu pakai bahasa Simalungun atau bahasa daerah. Semuanya dalam bahasa Arab. Nah, Alkitab kita ditulis dalam 3 bahasa. Yang pertama itu adalah bahasa Ibrani, yang kedua adalah bahasa Yunani, yang ketiga adalah bahasa Aramik. Ya, bahasa Ibrani dan Aramik itu perjanjian lama dan bahasa Yunani itu adalah perjanjian baru. Nah, coba kalau misalnya kita dikasih dengan 3 bahasa asli ini, Bapak Ibu, saya yakin bahwa kita memiliki keterbatasan untuk membaca Alkitab. Karena apa? Karena bahasa Indonesia saja kita belum lulus. Boro-boro kita dikasih 3 bahasa asli, yaitu bahasa Ibrani, Aramik, dan Yunani. Nah, inilah yang menjadi masalah ketika minat baca Alkitab kita menjadi kurang. Itu sebenarnya mengindikasikan para pendeta atau hamba Tuhan belum menjadikan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupannya. Nah, yang lain, ketika kita
minat baca kita kurang, pemahaman teologi kita pun juga menjadi kurang dalam. Pendeta atau hamba Tuhan yang jarang membaca Alkitab bisa memiliki pemahaman teologi yang dangkal. Dan ini bisa mengakibatkan penyampaian pesan yang tidak akurat dan tidak lengkap kepada jemaat. Selanjutnya, pengajaran yang kurang berbasis Alkitab. Nah, khotbah dalam pengajaran yang disampaikan bisa kurang didasarkan pada teks Alkitab. Nah, ini bisa membuat pengajaran kurang relevan dan bahkan menyimpang dari ajaran Kristen yang sebenarnya, Bapak Ibu. Selanjutnya, ketika kita minat baca Alkitab kita menjadi kurang, maka kita mengalami kurangnya inspirasi dan bimbingan rohani. Nah, Alkitab seringkali menjadi sumber inspirasi dan bimbingan bagi hamba Tuhan dalam menjalankan tugas. Nah, ketika kurangnya waktu untuk kita habiskan untuk membaca Alkitab, bagaimanapun itu akan dapat mengurangi kualitas bimbingan rohani yang kita berikan. Misalnya kita sebagai seorang gembala, atau misalnya sebagai ketua kelompok kecil, dan lain sebagainya, ketika minat baca Alkitab kita itu kurang, Bapak Ibu, maka kita kualitas bimbingan rohani kita kepada orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan itu akan menjadi kurang. Selanjutnya, ketidakmampuan menjawab pertanyaan jemaat. Hamba-hamba Tuhan yang tidak terbiasa membaca Alkitab bisa kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis atau memberikan nasihat-nasihat yang berdasarkan Alkitab itu akan kurang. Dan ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan jemaat atau kelompok kecil yang kita pimpin, Bapak Ibu. Jadi, ini adalah apa namanya dampak yang didapatkan bagi orang atau hamba Tuhan kita orang Kristen yang memiliki minat baca Alkitab yang kurang. Selanjutnya, penurunan kehidupan rohani secara pribadi. Membaca Alkitab adalah bagian penting dari pertumbuhan rohani pribadi kita. Nah, hamba Tuhan yang kurang membaca Alkitab bisa mengalami stagnasi atau kemunduran dalam kehidupan rohani mereka sendiri. Nah, bagi saya, parameter bahwa kita mengalami keterbelakangan atau kemunduran secara rohani, itu bisa dilihat dari jadwal kita membaca Alkitab. Kalau kita mulai mengabaikan jadwal-jadwal kita dalam membaca Alkitab, atau mungkin kita hanya baca Alkitab itu sekali seminggu saja, itu pun pada saat lagi ibadah, sementara mungkin di luar dari aktivitas kita sehari-hari dan bekerja kita tidak menyiapkan waktu kita untuk membaca Alkitab. Bagi saya itu merupakan suatu parameter bahwa kehidupan rohani saya mengalami stagnasi atau mungkin mengalami kemunduran. Jadi melalui pelajaran kita pada malam hari ini, harapannya minat baca Alkitab kita terlebih dahulu harus kita tingkatkan, dan tentu ini semua karena kekuatan dan kuasa daripada Roh Kudus. Nah, dampak lain yang kita rasakan ketika minat baca Alkitab kita kurangnya otoritas dalam berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan. Nah, otoritas seorang hamba Tuhan dalam berkhotbah seringkali berasal dari pemahaman yang mendalam tentang Alkitab. Nah, tanpa ini, pesan yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu menjadi kurang memiliki kekuatan dan dampak. Ya, bagaimana dia bisa mengajar orang lain kalau ternyata yang diajarnya itu malah lebih tahu daripada si pendeta atau si hamba Tuhan. Jadi inilah nampak bahwa kalau misalnya kualitas khotbah seseorang itu kurang berbobot, misalnya kita katakan, itu biasanya selalu dimulai dari minat baca Alkitab yang kurang. Apalagi kalau tipikalnya sudah ada buku tertentu yang sudah memandu khotbah, memandu yang lain baik. Jadi nggak diperlukan lagi untuk membaca Alkitab atau mencari referensi yang lain. Bahkan mungkin salah, menafsirkan lah, atau memilih ayat lah yang tidak sesuai konteks lah. Tapi yang penting disambung-sambungkan sana-sini. Nah, ini menunjukkan bahwa otoritas orang itu dalam berkhotbah karena tidak memiliki pemahaman yang dalam tentang Alkitab itu menjadi berkurang, Bapak Ibu. Selanjutnya, dampak negatif pada komunitas jemaat. Jemaat yang dipimpin oleh pendeta atau hamba Tuhan yang minat bacanya kurang, itu akan membuat kurang inspirasi untuk membaca dan mendalami Alkitab. Nah, ini bisa mengakibatkan komunitasnya yang dia pimpin juga kurang memahami dan mengaplikasikan ajaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau ketuanya, ketua kelompok misalnya, atau ketua kelompok kecil, atau gembala misalnya, gembalanya saja tidak memiliki minat baca Alkitab yang baik, itu akan membawa dampak kepada yang di bawahnya. Jadi para pengerjanya pun akan tergolong ikut juga mengalami minat baca yang kurang, ketika gembalanya juga mengalami minat baca yang kurang, ya. Nah, sebagai seorang penerjemah Alkitab, Bapak Ibu, saya mau menyampaikan bahwa penerjemahan Alkitab itu sulit, ya. Jadi tidak semudah yang kita pikirkan. Kalau misalnya kita gunakan, saya beri contoh aja di Kejadian pasal 18 ayat 11.
Ve Abraham besyara jekinim baim bayamim hadal lehio lesarah orah kanashim. Nah, perhatikan pada kata orah kanashim di sini. Ini ada artinya adalah kebiasaan dan jalan perempuan. Nah, kalau saya terjemahkan satu kata bahasa Ibrani ke dalam satu kata bahasa Indonesia, Abraham dan Sarah telah menjadi tua dan sudah lewat kebiasaan perempuan pada Sarah. Nah, ketika diterjemahkan sudah lewat kebiasaan perempuan pada Sarah, itu banyak artinya, Bapak Ibu. Jadi, bisa aja kan kebiasaan perempuan itu kan memasak lah, mencuci baju lah, jalan-jalan lah, atau shopping lah. Nah ini bagaimana kita cara memilihnya? Karena bahasa yang digunakan ini adalah bahasa ribuan tahun. Nah kami para penerjemah Alkitab itu tentu harus mencari apa makna daripada kebiasaan perempuan ribuan tahun yang lalu itu gitu. Nah kebiasaan atau jalan perempuan ribuan yang tahun dalam konteks di sana itu adalah menstruasi, haid, mengandung, atau melahirkan anak. Jadi kalau saya terjemahkan, Abraham dan Sarah telah menjadi tua dan sudah lewat kebiasaan perempuan pada Sarah, nah, itu bisa menimbulkan multitafsir. Karena kebiasaan perempuan itu banyak, memasak, mencuci baju, ya kan? Shopping, belanja, sana-sini, mempersiapkan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita terjemahkan, Abraham dan Sarah telah menjadi tua dan Sarah sudah mati haid. Nah, kita yang membacanya itu pun menjadi lebih paham bahwa itulah arti daripada orah kanashim atau jalan atau kebiasaan perempuan. Nah, contoh lain, kalau kita perhatikan Beni Atsyariat Samim Me'ai. Nah, jadi kalau kita terjemahkan ini dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu, jadi Daud berkata kepada Abisai, anak yang keluar dari kantong benihku, ya Atsariat Samim Me'ai itu adalah anak yang keluar dari kantong benih. Nah, kalau kita misalnya terjemahkan, Daud berkata kepada Abisai, anak yang keluar dari kantong benihku. Nah, kita tahu sendiri Bapak Ibu, yang namanya anak yang keluar dari kantong benih, kayak mana ceritanya gitu ya. Jadi seolah-olah bahwa itu Daud itu adalah perempuan yang melahirkan atau mengeluarkan anak. Nah, itu agak sulit kita menerjemahkannya. Tetapi kalau kita katakan anak kandungku, itu akan memudahkan kita untuk memahami bahwa itu adalah anak kandung gitu. Jadi kalau kita terjemahkan satu kata dari bahasa Ibrani, satu kata bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia, satu kata bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia, itu akan mempersulit para pembaca memahami arti dari teks asli itu, Bapak Ibu. Jadi para penerjemah Alkitab itu berjuang keras untuk menerjemahkan teks itu. Nah, apalah salahnya? Atau harusnya kita yang tinggal membaca dalam bahasa Indonesia ini jauh lebih mudah, jauh lebih sungguh-sungguh membaca Alkitab, bukan hanya berlalu begitu saja, Bapak Ibu. Para penerjemah itu berjuang untuk menerjemahkan Alkitab supaya mudah dipahami oleh pembaca. Masa pembacanya tinggal terima bersih lah kita bilangnya, terima beres begitu ya. Kita tidak gunakan kesempatan yang besar itu karena tidak semua orang memiliki kapasitas keilmuan dalam hal tekstual Ibrani, Yunani, dan Aramik. Nah, kita yang tinggal baca saja, kenapa kita tidak siapkan waktu kita sehingga kita bisa memahami kebenaran firman Allah ya. Nah, misalnya kalau kita dikasih contoh teks ini ya, kita membacanya itu akan sangat sulit sekali. Kenapa? Ini huruf besar semua, nggak ada spasi, nggak ada titik, nggak ada tanda koma, nggak ada tanda baca, dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah yang terjadi, seperti itulah adanya manuskrip yang ada di Perjanjian Baru ini contohnya khususnya Bapak Ibu ya. Seperti itulah inilah manuskrip yang aslinya. Jadi tidak ada nomor ayat, tidak ada spasi, tidak ada koma, tidak ada titik, tidak ada lain-lain sebagainya ya. Coba bayangkan kalau kita dikasih teks seperti ini, Bapak Ibu, akan mempersulit kita memahami Alkitab. Itulah sebabnya para penerjemah Alkitab berjuang keras gimana supaya teks-teks asli ini bisa dipahami oleh para pembaca. Nah, apalah salahnya? Bukan ya, harusnya para pembaca itu tinggal terima bersih, tinggal terima beres terjemahannya, ya dibaca dong, begitu ya. Para penerjemah Alkitab itu berjuang supaya terjemahan itu bisa dipahami pembaca. Nah, giliran pembacanya masa tidak memiliki niat atau minat baca untuk membaca terjemahan itu. Nah, kita tadi udah belajar dampaknya itu sangat besar sekali kalau seandainya kita memiliki minat baca Alkitab yang kurang. Nah, penerjemahan Alkitab itu bukan pekerjaan yang mudah, Bapak Ibu. Itulah sebabnya sebagai hamba Tuhan kita pastikan bahwa kita rajin membaca terjemahan Alkitab dan mengajarkan hal itu kepada seluruh jemaat Kristus yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita
dalam pelayanan ini. Nah, di sini kita masuk pada level yang kedua, yaitu misalnya kalau kita temukan ada hal-hal yang kontradiksi dalam Alkitab. Ya, pertanyaan dari jemaat yang sudah melek teknologi atau kita yang dengar langsung dari para polemik-polemik yang ada ya. Contoh misalnya di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 9 dan Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Di Kisah Rasul 9 ayat 7 dituliskan, maka termangu-manguilah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Nah, di Kisah Para Rasul 22 ayat 9 dikatakan, dan mereka menyertai aku, memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah, di sini kita melihat seolah-olah ada kontradiksi. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 7, dengar suara. Di Kisah Rasul 22 ayat 9, tidak dengar suara. Loh, kayak mana ceritanya? Berarti ini Alkitab ini kontradiksi. Ah, inilah yang selalu banyak ditanyakan orang, atau mungkin ada orang-orang yang mencoba menyerang Alkitab. Nah, apa solusinya? Nah, mari kita lihat secara tekstual Yunaninya, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 9 ayat 7, ada kata pone di situ sebagai suara dan ada kata aku di situ sebagai mendengar. Nah, akuo itu di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7 itu adalah kata benda genetif. Nah, kata benda genitif, singular, dan feminim. Nah, sementara di dalam pone ya, jadi di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7 itu adalah pone adalah noun genitif singular feminim, sementara di Kisah Rasul 22 ayat 9 itu adalah noun akusatif singular feminim. Nah, di sini kita lihat dalam Cornerstone Biblical Commentary. Akuo dalam bentuk genetif berarti secara sederhana mendengar suara. Sedangkan akuo dalam bentuk akusatif berarti mendengar dengan penuh pengertian dan pemahaman. Pone yang dimaksud tadi itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa di Kisah Rasul 9 ayat 7 itu hanya mendengar suara tanpa diketahui mengerti atau tidak suara itu. Sementara dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9 itu adalah mendengar suara itu tetapi tidak mengerti suara itu. Jadi dua ayat ini bukanlah dua hal yang kontradiksi, karena satu itu diikuti kata benda genitif, yang satu lagi diikuti kata benda akusatif. Nah, pertanyaannya kan simpel ya Bapak Ibu. Loh, kan Pak Jul, nggak semua orang memiliki kapasitas kemampuan untuk belajar tekstual. Ya kan? Tidak semua hamba Tuhan memiliki kemampuan tekstual dalam bahasa Ibrani, Yunani, Aramik. Nah, apa solusinya? Nah, ini yang kita masuk dalam level 2. Kita dibantu oleh beberapa terjemahan Alkitab. Ya, kita perlu dibantu oleh beberapa terjemahan Alkitab. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, ini adalah jenis-jenis terjemahan Alkitab. Secara gambaran besarnya, ada 4 jenis terjemahan Alkitab kita Bapak Ibu di seluruh dunia. Yang pertama, metode penerjemahan yang pertama itu adalah terjemahan secara interlinear. Yang kedua adalah terjemahan secara harfiah. Dan yang ketiga adalah terjemahan berdasarkan arti. Dan yang keempat adalah terjemahan bebas atau parafrase. Nah, perhatikan yang di sini, bahwa kalau saya buat di sini, berarti kalau misalnya terjemahan secara harfiah, bahasa Inggrisnya itu adalah ASV, American Standard Version, NASB, North American Standard Version, King James Version, New King James Version. Jadi, kalau kita menggunakan King James Version, berarti dari gambar ini, dari grafik ini, kita bisa lihat bahwa King James Version itu adalah jenis terjemahan Alkitab secara harfiah. Itu di dalam Alkitab, di dalam bahasa Inggris. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, yang terjemahan harfiah itu ada ILT, Indonesia Literal Translation, dan ada TBLAI. Nah, ada juga agak sedikit harfiah, itu adalah Alkitab yang terbuka. Nah, terjemahan yang ketiga itu adalah terjemahan berdasarkan arti. Di dalam bahasa Indonesia itu ada dua, Bapak Ibu, yaitu Bahasa Indonesia Sehari-hari atau BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, dan TSI, yaitu saya juga termasuk salah satu penerjemah yang terlibat di dalam TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia, serta Alkitab Khusus Murtadin, yaitu dalam hal kontekstual. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu ada NLT, New Living Translation. Sementara terjemahan yang keempat itu adalah terjemahan bebas atau parafrase. Bahasa Indonesia itu adalah firman Allah yang hidup. Dalam bahasa Inggris itu The Living Bible dan juga The Message. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki
dua jenis terjemahan, yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris. Misalnya, Anda punya TBLAI yang biasa kita gunakan setiap minggu, terus punya King James Version, beda bahasa, beda Inggris, bahasa Inggris yang satu, satu bahasa Indonesia, maka secara grafik ini, secara bagan gambar ini Bapak Ibu, Anda sebenarnya hanya memiliki satu jenis terjemahan, walaupun dua bahasa yang berbeda, karena sama-sama diterjemahkan secara harfiah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya TB dan satu lagi punya BIMK atau BIS atau punya TSI, maka secara dari gambar ini kita sudah memiliki dua jenis terjemahan. Yang satu terjemahan TB secara harfiah, yang satu misalnya kita pakai TSI sudah berdasarkan arti. Jadi kalau kita punya King James Version, kita punya TB, itu hanya kita punya satu jenis terjemahan saja walaupun beda bahasa. Nah, idealnya sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus memiliki dua jenis terjemahan, yaitu terjemahan secara harfiah yang saya tawarkan malam ini dengan terjemahan berdasarkan arti. Itu akan membantu kita, itu akan sangat membantu kita walaupun kita tidak tahu bahasa Ibrani dan Yunani, tetapi dengan mengandalkan dua jenis terjemahan ini, kita akan sangat terbantu mengajarkan kepada orang lain, Bapak Ibu. Ya, kepada orang lain. Nah, terus ada pertanyaan kepada saya. Kenapa banyak kali terjemahan? Ya, banyaknya terjemahan Alkitab bukan menunjukkan bahwa Alkitab itu dipalsukan. Banyaknya jenis terjemahan Alkitab itu berkaitan dengan cara atau metode penerjemahannya. Seperti yang saya tunjukkan pada gambar ini ada 4 jenis penerjemahan yang ada, metode penerjemahan yang ada. Nah, boleh nggak direvisi, Pak Jul? Boleh. Terjemahan boleh direvisi. Itu sebabnya kita harus bedakan mana salinan Alkitab, mana terjemahan Alkitab. Yang di sebelah kiri kita ini adalah salinan Alkitab teksnya. Yang di sebelah kanan kita ini adalah terjemahan dari salinan ini, Bapak Ibu. Nah, dari mana kita bisa tahu? Kita lihat dulu lah di Alkitab kita yang biasa ya. Kalau kita lihat di bagian atasnya ini adalah Alkitab terjemahan baru. Nah, langsung ditulis di sini, terjemahan ini diterima dan diakui oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Alkitab LAI yang kita punya itu adalah terjemahan daripada manuskripnya ini, Bapak Ibu. Jadi ketika ada lembaga Alkitab merevisi terjemahannya, kita jangan parno ya, kita jangan bagaimana gitu atau baper atau bagaimana gitu ya. Kok itu jangan ditambahi, jangan dikurangi. Alkitab nggak bisa ditambah atau dikurangi. Ininya yang nggak bisa ditambah, yang di sebelah kiri ini yang nggak bisa ditambah, dikurangi atau diedit-edit Bapak Ibu, karena ini sudah tetap ya. Ini keterjemahan ini boleh direvisi tergantung dari vocabulary yang berkembang dari zaman ke zaman. Jadi kita harus bedakan mana yang bisa direvisi. Yang bisa direvisi ini Bapak Ibu. Ya, ini terjemahan ini. Yang ini yang diharapkan tidak bisa direvisi. Ya, jadi itulah pentingnya kita harus pahami. Jadi masuk ke bagian yang ketiga, kita harus paham bahwa ketika ada terjemahan Alkitab direvisi, kita jangan menganggap bahwa firman Allah itu direvisi. Bukan. Terjemahan ini boleh direvisi bergantung kepada vocabulary atau kosakata yang ada di dalam bahasa kita masing-masing. Ya, jadi misalnya kosakata yang ada di tahun 60 itu pasti berbeda dengan kosakata yang ada di tahun sekarang yang 2025 ini Bapak Ibu. Jadi terjemahan itu bisa mengikuti perubahan kata-kata, perubahan kosakata dan arti yang ada disesuaikan dengan zamannya. Nah, kalau misalnya ketemu ayat yang membingungkan atau sulit, itu yang saya bilang tadi, pakailah terjemahan Alkitab versi lain yang saya katakan di sini di grafik ini. Jangan kita mau diharapkan kita jangan memiliki satu jenis terjemahan walaupun walaupun beda bahasa Bapak Ibu, tetapi harapannya kita harus memiliki satu terjemahan harfiah dan satu terjemahan berdasarkan arti. Ya. Yang kedua, jangan tafsirkan sendiri karena dorongan hati atau analisa pribadi atau pikiran kita sendiri atau seolah-olah itu adalah dorongan atau bisikan dari Roh Kudus ya. Itu yang kebanyakan di antara kita yang mungkin langsung buru-buru menafsirkan sendiri, hubungkan ayat satu sama ayat lain padahal kita hanya menggunakan satu jenis terjemahan. Sehingga apa? Bisa lari artinya daripada makna yang sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita misalnya memiliki kemampuan dalam hal teknologi menggunakan laptop misalnya, atau menggunakan macOS misalnya, nah ada aplikasinya yang bisa membantu kita
entah yang berbayar atau yang gratis. Nah, kalau gratis itu namanya e-sword, dan yang berbayar itu adalah ada Bible Books, ada Logos, ada Concordance ya. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, saya pernah tanya ini kepada 2 atau 3 pendeta, Bapak Ibu, Matius 13 ayat 12. Nah, tiga-tiga pendeta ini memiliki interpretasi yang berbeda terhadap ayat ini. Ada yang bilang itu talenta, ada yang bilang itu persembahan, ada yang bilang itu karunia, begitu ya, macam-macam ya. Padahal kalau kita lihat di dalam teks aslinya, otis dari ike, dote sute, up to peripsute sute, otis deuk ike, keu ike, up to stay, up to. Nah, artinya itu bagaimana ketika terlalu banyak tafsiran-tafsiran yang muncul di sini, padahal teks Yunaninya adalah ini, itulah kita harus gunakan terjemahan lain supaya kita paham. Ini arti dari terjemahan Matius 13 ayat 12 itu. Jadi orang yang mempunyai kemampuan untuk mengerti ajaranku, Allah akan menambahkan kemampuannya lagi sehingga berlimpah. Tetapi bagi orang yang tidak berusaha untuk mengingat dan mengerti ajaranku, Allah akan mengambil kemampuannya untuk mengerti itu darinya. Jadi itu bukan bicara tentang talenta, bukan bicara tentang karunia. Misalnya karunia ini, karunia berbahasa lidah kah, berbahasa roh, atau bernubuat, atau bagaimana. Itu juga bukan bicara tentang persembahan atau benih, itu bicara tentang kemampuan untuk mengerti ajaran Tuhan. Jadi dengan kita menggunakan satu terjemahan lain yang membantu kita, itu akan membuat kita mampu memahami apa arti daripada teks itu, Bapak Ibu. Ya, itulah pentingnya kita menggunakan beberapa jenis terjemahan supaya kita jangan terseret ke dalam penafsiran yang akhirnya membuat kita jauh daripada makna aslinya. Ya, itulah gunanya kita menggunakan 2 jenis terjemahan Alkitab yang bagannya tadi saya sudah tunjukkan ini ya. Jadi jangan kita gunakan satu terjemahan Alkitab saja. Walaupun kita punya King James Version, walaupun kita punya terjemahan baru LAI, ini sama-sama dalam ranah terjemahan harfiah, walaupun beda bahasa. Kenapa? Sama-sama diterjemahkan secara harfiah. Harusnya kita disarankan kita memiliki 2 jenis terjemahan, yaitu terjemahan secara harfiah atau terjemahan berdasarkan arti. Kalau Bapak Ibu yang sering melayani di luar negeri, misalnya menggunakan King James kah, atau menggunakan NLT kah, terserah. Kalau kita menggunakan NIV itu di tengah-tengah, setengah harfiah, setengah arti. Atau kita menggunakan New English Translation, agak sedikit harfiah daripada NIV. Jadi harapan kita menggunakan 2 jenis terjemahan yang berbeda, yaitu terjemahan secara harfiah dan berdasarkan arti supaya membantu kita jangan sampai kita menjadi salah dalam menafsir. Ya, kita cukup menggunakan terjemahan Alkitab supaya kita paham. Nah, contoh kedua tentang analisa biblika singkat tentang saudara-saudara kita yang dari saksi-saksi Yehova. Nah, ketika saya tanyakan ini, Tuhan Yesus disalibkan kiri atau caranya dengan sesuai dengan yang kiri atau yang kanan. Nah, banyak orang Kristen menggunakan menjawabnya itu ya kanan lah Pak Jul gitu ya. Kenapa? Ya dari dulu memang begitu salib kita, nggak mungkin seperti yang ini yang tegak gitu. Nah, kalau ditanya apakah dasar ayatnya ini dibuat kanan, kenapa kita memilih kanan dibandingkan dengan kiri? Nah, disitulah pentingnya kita menggunakan Alkitab untuk menjawab pertanyaan itu, mana yang benar. Kalau kita lihat di dalam teks Yunaninya, epanotes kepales aftu, Matius 27 ayat 37, dituliskan di sana dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Raja Yesus, Raja orang Yahudi. Nah, di atas kepala. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, mana yang lebih menggambarkan di atas kepala, yang kiri atau yang kanan? Tentu yang lebih menggambarkan yang di atas kepala tulisan itu adalah yang sebelah kanan. Tapi ada juga orang berargumentasi, iyalah Pak, ini pun sebenarnya bisa dikategorikan di atas kepala. Kenapa? Karena tangannya terpaku di atas kepala, sementara tetapnya tulisan ini di atas kepala. Nah, jawaban itu masih masuk akal juga. Jadi, dari mana kita bisa tahu benarnya atau tidaknya? Kita lihat dari jumlah pakunya. Ya, kita lihat dari jumlah pakunya. Nah, kalau yang kiri, jumlah paku di tangan itu adalah tergolong tunggal. Kalau yang di kanan, jumlah pakunya itu adalah jamak atau lebih dari satu. Nah, kita lihat dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia.
Berapa jumlah paku yang disebutkan di sana? Pakunya tunggal atau jamak. Kalau kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 25, pakunya itu tunggal, Bapak Ibu. Nah, kalau dibilang pakunya tunggal, berarti ini yang benar dong, Pak Jul. Nah, disitulah yang saya bilang tadi, ketika kita hanya mengandalkan satu jenis terjemahan, interpretasi kita bisa salah. Disitulah perlunya kita menggunakan Alkitab terjemahan jenis yang lain, Bapak Ibu, supaya kita paham bahwa bukan satu pakunya. Karena kalau kita lihat di dalam teks Yunaninya, elon, itu adalah kata benda plural. Kata benda plural. Jadi karena ini kata benda plural, berarti paku yang ditancapkan ke tangan Yesus itu tidak hanya tunggal, tetapi lebih dari satu. Jadi kalau kita gunakan misalnya TSI yang saya terjemahkan, paku-paku besar itu. Ingat ya, ini khusus pada tangannya. Kita fokuskan pada tangannya. Nah, jadi inilah pentingnya kenapa kita menggunakan beberapa jenis terjemahan, supaya jangan hanya satu terjemahan saja yang kita andalkan, terus kita menafsir, atau langsung buru-buru kita menggunakan buku-buku tafsir. Nah, ini akan membuat terjadinya banyak gap atau perbedaan pendapat, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau misalnya Bapak Ibu itu berasal dari karismatik, ya akan menggunakan tafsiran karismatik. Kalau menggunakan dari gereja Baptis, ya Anda akan menggunakan tafsiran Baptis. Kalau misalnya Anda dari Reform, maka Anda akan menggunakan tafsiran Reform. Kalau Anda menggunakan dari Lutheran, maka Anda akan menggunakan tafsiran Lutheran. Sementara teksnya sama-sama Alkitab, ya. Jadi kita jangan buru-buru dulu menggunakan tafsiran. Kita menggunakan terjemahan yang lain dulu kita gunakan untuk membantu kita. Ada hal-hal yang tidak ditemukan di dalam Alkitab kita yang terjemahan Alkitab kita yang satu ini, tapi bisa ditemukan atau bisa dijelaskan, bisa kita dapatkan maknanya lebih dalam di terjemahan Alkitab yang lain. Nah, ini penting. Disitulah pentingnya yang saya katakan tadi, kita harus bisa menggunakan, mengkombinasikan beberapa jenis terjemahan Alkitab. Jadi ada 4 jenis terjemahan Alkitab Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah terjemahan interlinear, yang kedua adalah terjemahan harfiah, dan yang ketiga adalah terjemahan berdasarkan arti, dan yang keempat adalah terjemahan bebas atau parafrase. Diharapkan kita, kalaupun kita tidak memiliki kemampuan kapasitas tekstual Ibrani, Yunani, kita cukup menggunakan 2 jenis terjemahan saja, itu akan sangat membantu kita untuk mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita, entah kita sebagai seorang pendeta atau hamba Tuhan, atau sebagai ketua kelompok, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang lebih baik dan lebih akurat. Daripada kita hanya cuman gunakan satu jenis terjemahan saja, dan kita menafsir secara bebas, atau kita langsung buka buku tafsir dari denominasi kita masing-masing, itu akan membuat jurang pemisah antara kita dengan denominasi yang lain. Kenapa? Apa yang dipahami oleh denominasi kita belum tentu diterima oleh orang dari denominasi yang lain. Jadi ketika kita menggunakan beberapa jenis terjemahan, itu akan membuat kita berkurang langsung buru-buru menggunakan tafsiran kita masing-masing, Bapak Ibu. Jadi penerjemahan itu lebih dasar dan fundamental dibandingkan dengan tafsiran. Penerjemahan tidak peduli mau dari denominasi manapun kita, kalau itu memang artinya, disampaikan itu artinya. Jadi tidak distir, jadi tidak dibuat seolah-olah itu sesuai dengan terjemahan kita masing-masing. Disinilah pentingnya peranannya, bagaimana kita bisa mengkombinasikan ada 2 jenis terjemahan, setidaknya 2 jenis terjemahan yang kita gunakan. Misalnya kita mempersiapkan khotbah, misalnya kita mempersiapkan bahan kajian teologis kita, atau mau kita ajarkan sesuatu kepada kelompok atau orang lain, kita harus memiliki setidaknya 2 jenis terjemahan. Saya ulangi lagi. Jadi kalau Bapak Ibu punya 2 jenis Alkitab, misalnya di tangan Bapak Ibu ada TB, ada TBLAI, terus ada King James Version, secara teknis Anda hanya masih punya 1 jenis terjemahan saja, yaitu terjemahan secara harfiah. Tetapi kalau misalnya Anda punya TB, terus punya TSI, atau misalnya punya BIS atau BIMK, maka Anda sudah punya 2 jenis terjemahan, yang satu berdasarkan harfiah, yang satu lagi berdasarkan arti. Kalau misalnya Bapak Ibu yang sering melayani di luar negeri, misalnya Anda punya King James Version, terus Anda punya NSB juga, North American Standard Bible, secara teknis Anda hanya punya 1 jenis terjemahan. Tetapi kalau misalnya Anda punya King James Version, terus punya NLT, New Living Translation, maka
kita sudah punya dua jenis terjemahan yang berbeda. Atau punya firman Allah yang hidup misalnya. Atau punya The Living Bible atau The Message misalnya. Nah, kita sudah memiliki dua jenis terjemahan yang Alkitab. Kalau saya menggunakan NIV gimana Pak Jul? Ya, kita memiliki NIV itu lebih setengah ya, setengah harfiah, setengah arti. Saya sarankan sekali kalau kita memiliki yang ini saja, ini akan sangat membantu. Terjemahan harfiah lebih pendek, terjemahan arti lebih panjang tetapi lebih jelas daripada terjemahan secara harfiah. Saya tadi sudah tunjukkan kan misalnya di dalam Matius 13 ayat 12. Tiga orang hamba Tuhan yang saya sampaikan, apa artinya kira-kira siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, siapa yang tidak mempunyai apapun juga ada padanya akan diambil daripadanya. Ada yang menerjemahkan talenta, ada yang menerjemahkan persembahan, menafsirkan persembahan, ada yang menafsirkan macam-macam. Padahal ketika kita menggunakan satu terjemahan lagi yang membantu kita, nggak ada lagi penafsiran macam-macam sana sini konteks dan lain sebagainya. Langsung gunakan, maksudnya itu apa? Kemampuan untuk mengerti ajaran Tuhan. Iya. Jadi Bapak Ibu, itu aja bahan presentasi saya pada malam hari ini berkaitan dengan pentingnya seorang hamba Tuhan menggunakan beberapa jenis terjemahan Alkitab. Yang pertama untuk menghindari penafsiran yang liar tentang ayat-ayat tertentu dalam Alkitab. Yang kedua adalah sekalipun kita tidak memiliki kemampuan kapasitas dalam tekstual Yunani Ibrani, tidak harus tahu, semua orang harus bisa menggunakan bahasa Ibrani atau Yunani, dengan menggunakan dua jenis terjemahan minimal yaitu terjemahan berdasarkan arti dan secara harfiah, itu akan sangat membantu kita semua ya. Jadi saya munculkan lagi bagannya ini supaya Bapak Ibu bisa hafal atau bisa lihat. Nah, supaya ini akan membantu pelayanan kita ke depan. Jadi kalau misalnya ada kesempatan disuruh atau diminta untuk menjadi pembicara, kita mempersiapkan bahan khotbah atau bahan ajar, saya sarankan sekali, mulai dari malam hari ini, minimal kita memiliki dua jenis terjemahan untuk membantu kita dan menghindari kita dari penafsiran liar yang kadang ya di denominasi kita mungkin itu diterima, sementara di denominasi lain itu tidak diterima. Jadi jangan buru-buru menafsir, gunakan terjemahan saja dulu Bapak Ibu. Walaupun kita tidak memiliki kemampuan tekstual, tidak apa-apa. Kalau Bapak Ibu memiliki kemampuan tekstual, ya bisa gunakan ini ya softwarenya ya. Ada Eastword, ya ada yang bisa BibleWorks, ada yang Logos dan Accordes, itu akan sangat membantu kita dalam hal tekstual. Itu saja bahan yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Terima kasih Pastor Elia untuk firman yang sudah di-sharingkan malam hari ini. Kita akan mungkin akhiri dalam doa. Silakan Pastor. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk bahan yang bisa hamba sharingkan kepada seluruh hamba-hambamu yang bergabung di tempat ini. Baik yang juga yang belum tidak bergabung namun Tuhan punya kesempatan untuk melihatnya di YouTube dalam rekaman nanti. Biarlah apa yang hamba sampaikan Tuhan tidak berlalu begitu saja tetapi bisa memperlengkapi hamba-hambamu ketika ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mempersiapkan bahan khotbah atau bahan ajar yang bisa kami berikan kepada anak-anak Tuhan yang membutuhkan pengajaran yang benar, sehingga melalui presentasi hari ini itu bisa membantu kami dalam pelayanan kami, dan semakin banyak orang menerima kebenaran, dan dibukakan, disingkapkan hal-hal yang mungkin selama ini tidak mereka tahu, tetapi dengan adanya presentasi hari ini dan kami bisa aplikasikan, dan tentu dengan bimbingan rohmu juga, kami bisa mengajarkan dengan benar, dan nama Tuhan dimuliakan. Hambamu selesai dan berhenti, tapi biarlah Roh Kudus yang tak pernah berhenti berbicara mengingatkan kami semua akan hal ini, dan biarlah Tuhan kau membawa kami, pelayanan ini berdampak luas, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.